Situasi pertigaan Kopo dibakar, samping Pertamina Madi. Aparat gabungan TNI Polri menembak mati anggota KKB pelaku penyerangan yang membakar belasan kios serta gedung sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sebelumnya pada Selasa malam, 2 orang yang diduga anggota KKB singgah ke kios warga untuk berbelanja. Namun salah satu anggota KKB mengeluarkan senjata api dan menembak pemilik warung. Beruntung tembakan tidak mengenai pemilik kios, namun mengenai helm yang digantung di dalam rumah. Anggota KKB wilayah Paniai ini juga membakar 12 petak kios di pertigaan Kopo, Kampung Madi. Tidak puas hanya membakar kios, Rabu dini hari para anggota KKB kembali membakar gedung sekolah di Distrik Paniai Timur. Merespon kejadian itu, aparat gabungan TNI Polri bergegas ke TKP guna mengevakuasi warga sipil sehingga terjadi kontak tembak. Pasca kejadian, aparat gabungan mengejar dan menyisir lokasi kejadian. Hasilnya ditemukan satu jasad anggota KKB atas nama Baso Kalawia sebagai ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya. Pada pukul 00.15 waktu Indonesia bagian timur terjadi pembakaran terhadap 12 kios dan 1 unit mobil milik salah satu pemilik kios. Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 majalah, 1 teleskop, serta 3 unit handphone. Pasca kejadian, 23 orang diantaranya 9 laki-laki dan 10 perempuan serta 4 anak-anak dievakuasi ke Mapolres Paniai. Dari Jayapura, Papua, Freddy Numboba, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan bus yang membawa rombongan pelajar study tour kembali terjadi. 2 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka setelah bus menabrak truk di Jombang, Jawa Timur. Bus Bimario yang ditumpangi rombongan pelajar study tour asal Malang ini ringsek setelah menabrak truk di Jalan Tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Rabu dini hari. Dalam kondisi hancur, bus yang dikemudikan Yanto, warga Blitar ini langsung diamankan oleh petugas ke kantor Satlantas Polres Jombang. Demikian juga dengan truk yang ditabraknya juga mengalami kerusakan parah di bagian belakang. Akibat peristiwa ini, kernet bus dan 1 orang guru meninggal dunia, sementara 15 penumpang lainnya menderita luka-luka. Diduga peristiwa ini terjadi akibat sopir bus mengantuk. Sebanyak 15 korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Basuni Mojokerto, sementara 2 korban tewas dibawa ke kamar jenazah RSUD Jombang. Di KM 6 rest area Jombang, ya. Dari belakang bis kayak oleng. Kenapa katanya? Indikasi supirnya ngantuk. Rombongan dari Jogja pariwisata SMP PD 1 Wonosari Malang sama Malang. Terus kondisinya gimana? Kernetnya meninggal, 1 meninggal sama katanya informasi terakhir itu gurunya meninggal 1. Udah. Terus siswanya apa gimana? Siswanya selamat semua. Banyak yang luka-luka? Supirnya selamat. Luka-luka sih banyak, kena pecahan kaca semua. Kasus kecelakaan ini kini sudah ditangani petugas dari Satlantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah bus pariwisata yang mengangkut rombongan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesisir Barat mengalami kecelakaan tunggal saat dalam perjalanan menuju Bandar Lampung. Ya, ini akibatnya sejumlah siswa termasuk pengemudi bus mengalami luka. Ya, pukul 02.11 menit dini hari. Ditanyakan Sedayu, laka, mobil ALS, mobil SAN. Alhamdulillah. Kecelakaan bus pariwisata yang mengangkut rombongan siswa kembali terjadi. Kali ini kecelakaan menimpa bus pariwisata Mercedes-Benz dengan nomor polisi AD7719OG yang dikemudikan oleh Jamaluddin warga Ciamis, Jawa Barat. Bus pariwisata yang mengangkut rombongan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesisir Barat ini mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Barat Pekon Sedayu pada Rabu pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Bus pariwisata ini mengangkut 3 kru mobil, 24 siswa, 16 guru pendamping, dan 1 balita. Bapak drivernya, Pak. Waduh, Pak, lupa, Bapak.
Ini nggak dibawain ambulan tadi? Nanti. Akibat kecelakaan ini sejumlah penumpang termasuk pengemudi bus mengalami luka-luka dan robek di bagian tubuh. Para korban langsung dibawa ke Puskesmas Sukaraja, Kecamatan Semaka, dan RSUD Batin Mangunang, Kota Agung untuk mendapatkan perawatan. Dengar suara itu loh Mas, kayak teriak-teriak, terus kayak gempa, terus seng ini kayak kabur itu dua 3 kali. Sementara itu penyebab kecelakaan lalu lintas ini masih diselidiki oleh Satlantas Polres Tanggamus. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno angkat bicara terkait pro kontra pelarangan kegiatan studi tour sekolah. Sandiaga tegas menyatakan ketidaksetujuannya atas pelarangan tersebut. Insiden kecelakaan bus pariwisata yang ditumpangi para siswa SMK Lingga Kencana Depok di wilayah Subang, Jawa Barat beberapa waktu lalu berimbas pada dilarangnya kegiatan studi tour oleh sejumlah pemerintah daerah di tanah air. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyayangkan kebijakan yang diambil oleh sejumlah pemerintah daerah tersebut. Sandi menegaskan harusnya yang dilakukan adalah evaluasi dan pengetatan penggunaan armada transportasi. Nomor 1, keamanan dan keselamatan harus jadi prioritas utama. Dan kedua, pihak sekolah, instansi, dan organisasi harus memilih moda transportasi wisata yang handal dan lolos uji kelaikan sesuai dengan aturan pemerintah. Dan menunjuk juga supir dan SDM, kernet, dan mekanik yang memiliki registrasi dan sertifikasi. Dalam upaya menekan angka kecelakaan bus pariwisata, Kemenparekraf terus mensosialisasikan pengawasan moda angkutan yang sudah lulus uji KIR dengan memperkuat sinergi antar kementerian dan stakeholder terkait. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Pemirsa, salah satu orang yang masuk DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat akhirnya tertangkap. Ya, Peggy alias Perong ditangkap di Bandung dan berprofesi sebagai buruh bangunan. Langkah polisi terus ditunggu terkait kelanjutan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada Agustus 2016 lalu. Usai kasusnya viral kembali, publik menyoroti 3 DPO yang masih diburu. Perkembangannya, Kabid Humas Polda Jabar menyatakan telah menangkap 1 orang DPO bernama Peggy Setiawan alias Perong di Kota Bandung. Peggy bekerja sebagai buruh bangunan dan menjadi 1 dari 3 DPO yang diburu polisi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Yang berstatus DPO sejak 2016. Pengungkapan kasus ini kita lakukan tadi malam, Selasa malam, di Kota Bandung. Yang bersangkutan adalah warga Cirebon yang bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Bandung. DPO terhadap saudara Peggy alias Perong. Nah, saat ini kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan bernama Peggy Setiawan. Sehingga bukan Peggy, melainkan Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Untuk Peggy Setiawan itu tentu sesuai dengan status DPO, ya. Peggy alias Perong. Itu yang kami dapatkan pada saat proses pemeriksaan sejak 2016. Publik berharap seluruh DPO segera ditangkap dan menjelaskan sebenarnya peristiwa pembunuhan sadis terhadap Vina dan Eki. Polisi menegaskan akan melakukan pendalaman ulang dan memburu pelaku-pelaku yang masih dicari.
terpidana yang lainnya yang akan berkaitan dengan kasus ini tentu akan kita lakukan pendalaman ulang, termasuk terhadap terduga pelaku yang berstatus DPO, Peggy Setiawan. Saat ini juga akan kami lakukan proses pendalaman, itu juga dengan keluarganya dan didampingi oleh Hingga saat ini, DPO yang ditangkap atas nama Peggy menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi menggeledah rumah Peggy alias Peron, satu DPO dalam kasus pembunuhan Vina yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Polisi pun melakukan penyelidikan ulang kasus Vina dengan kembali memeriksa para terpidana pembunuhan Vina. Setelah menangkap Peggy alias Peron yang merupakan satu dari 3 DPO pembunuhan Vina, penyidik dari Polda Jawa Barat menggeledah rumah Peggy yang terletak di Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jadi yang dapat kami konfirmasi adalah di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Itu aja. Ada berapa orang itu, Dan? Salah satu DPO itu orang yang ditemui Pak Kasendal. Yang ditemui berapa orang, Dan? Diminta tadi ada 3 orang. Apa aja? Tentunya pihak keluarga, kemudian juga ada beberapa. Ibu kah? Ibu Pak Kasat? 2 orang. Keluarganya Gimana Pak Kasat? Ya. Sedikit Pak. Mohon izin sementara itu. Sementara untuk kepentingan penyelidikan, 4 orang narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan sementara ke rumah tahanan kelas 1 Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat. Pihak rutan mengaku telah menerima keempat orang tersebut pada 21 Mei 2024 sore. Keempat narapidana itu diantar langsung oleh petugas Lapas Cirebon dan anggota Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Pembunuhan Vina terjadi pada 2016 silam. Kasus ini pun menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa pekan terakhir, termasuk teman Vina, Linda, yang disebut kesurupan. Dalam kesurupan itu, Vina disebut menjelaskan kronologi pembunuhan dirinya dengan Eki, termasuk menyebut 2 otak pelaku pembunuhan yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang? Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Namun demikian, polisi meminta agar masyarakat tidak berspekulasi. Warga diminta menunggu hasil resmi dari penyelidikan polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kedatangan polisi dari Polda Jabar dan Polres Cirebon Kota menarik perhatian warga. Rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Rabu sore menjadi tontonan masyarakat yang penasaran. Warga ingin melihat dari dekat proses penggeledahan buron kasus kematian Vina dan Eki. Menurut tetangga, tahun 2016 lalu warga sempat berbicara dengan keluarga Peggy yang membantah anaknya terlibat dalam kasus yang kembali viral setelah 8 tahun. Yang tahun 2016 tuh, Bu. Itu kan yang diambil motornya aja ya? Bener nggak, Bu? Iya. Maksudnya biar Peggy-nya keluar. Maksudnya biar dia mengambil motor, biar ditangkap ada polisi gitu, biar buat mancing. Jadi yang diambil apa aja tuh? Motornya aja 2. Oh, sempat dipanggil motornya? Dia sampai sekarang masih polisi, motornya 2, punya mamangnya 1, punya dia 1. Yang setelah kejadian itu, Bu? Tapi tahun 2016 tuh Peggy-nya nggak diambil? Enggak, karena nggak ada di sini. Oh, nggak ada di sini. Di Bandung. Setelah kedua motornya disita, menurut warga Peggy tidak pernah datang ke kantor polisi untuk mengambil motornya. Warga menambahkan Peggy terakhir pulang ke rumahnya ini pada Lebaran kemarin untuk berkumpul bersama keluarga. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tim kuasa hukum Vina mengapresiasi kinerja kepolisian usai berhasil menangkap salah satu terduga pelaku pembunuhan Vina yang bernama Peggy alias Peron. Ya, tim kuasa hukum Vina akan segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk bertemu dengan terduga pelaku. Saat ini masih kami belum mendapatkan yang jelas, cuma baru dari berita-berita. Tapi nanti kalau memang itu benar adanya, ya alhamdulillah sekali berarti ya. Berarti kan polisi bekerja dengan cepat gitu. Jadi kalau memang dicari ya tidak akan sulit ditangkap gitu. Itu update terbaru, kami belum tahu pasti, hanya baru dapat dari media aja. Oke, kemudian untuk pelaku yang baru ditangkap sendiri, apakah sudah mengetahui seperti identitasnya atau sudah bertemu secara fisik atau seperti apa?
Belum. Cuma kami tahu namanya aja. Duganya si Peggy alias Perong ya. Peggy alias Perong. Oke, Peggy alias Perong. Kira-kira ada rencana untuk bertemu dengan salah satu pelaku yang sudah ditangkap itu? Ya kalau itu udah pasti. Nanti kalau memang sudah diberikan jadwalnya oleh kepolisian pasti kami akan ketemu. 8 tahun berlalu, mengapa sulit menyingkap kasus kematian Vina? Mengapa hingga kini aparat masih kesulitan menelusuri teka-teki kasus Vina? Pemirsa, jembatan Talun di Jalan Pangeran Cakrabuana, Cirebon, Jawa Barat menjadi salah satu lokasi di mana Eki dan Vina dianiaya oleh para pelaku. Dan berikut penelusuran Abraham Silaban di lokasi kejadian. Jam 7 malam, jam di mana peristiwa tragis itu menimpa almarhumah dan kekasihnya. Oke, boleh nyalain lampu. Nah, ini lokasi yang tergolong sepi ya. Coba dimatiin lampunya. Nah, gelap sekali. Ini adalah suasana di sini tanpa penerangan, sepi. Yang ada hanyalah suasana kendaraan yang melintas. Tapi yang jelas di tempat ini disebutkan menjadi salah satu tempat di mana kedua korban mengalami penganiayaan. Coba nyalain lagi. Oke, kita akan lihat lokasinya. Nah, kita tanya nih warga di sini. Dengan siapa namanya, Mas? Dengan Mas Akbar. Mas Akbar. Habis main futsal nih kelihatannya, Mas. Iya, ini baru selesai. Futsal ya. Kalau denger mah katanya sih emang awalnya di bawah dulu. Di bawah, terus kemudian di atas. Nah, habis dari atas tuh diseret ya sampai ke SMP ya. SMP 11 depannya. Ada belakang ya depan SMP 11 tuh kayak ada showroom. Nah, di belakang showroomnya itu tempat eksekusinya di situ. Oke. Awal-awal emang pas awal kejadian itu resah banget soalnya beberapa jam sebelum kejadian saya emang lewat ke sini, main lewat sini. Saya ada di flyover Talun. Ini adalah tempat kejadian perkara dari 3 tempat kejadian perkara yang menjadi momen krusial detik-detik penganiayaan terhadap Vina dan Eki. Di flyover ini di Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini adalah lokasi di mana kedua korban ditemukan. Kedua korban sengaja diposisikan telungkup seolah-olah menabrak pembatas jalan dan terjadi kecelakaan tunggal di sini. Disebutkan di belakang tembok, saya akan coba naik nih, melihat langsung lebih dekat lokasi pada malam hari itu. Di mana, ayo, kita akan lihat lagi. Di belakang tembok inilah disebutkan peristiwa tragis itu menimpa almarhumah Vina dan juga kekasihnya Eki. Di tempat ini, tempat yang sepi, tempat yang menjadi saksi bisu, tembok ini menjadi tembok yang saya harus katakan juga menjadi saksi bisu. Peristiwa keji itu harus dialami oleh seorang almarhumah. Sampai pada akhirnya ia mengalami penyiksaan dan diruda paksa di sini. Dan kemudian korban sekarat dibawa kembali ke flyover Talun. Mereka dibawa ke sini pukul 9 malam. Pukul 9 malam dibawa ke sini. Dan disebutkan bahkan ada informasi yang kami terima bahkan sampai hampir tengah malam, sampai sebelum pada akhirnya para korban dikembalikan ke flyover Talun dan dibuatlah cerita skenario bahwa mereka mengalami kecelakaan tunggal. Orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Pemirsa, anak muda Aceh yang tergabung dalam Anak Muda Aceh Unggul Hebat atau Amanah menggelar diskusi teknologi jadi cuan di Banda Aceh.
Ya, acara ini menjadi ajang diskusi dan memfasilitasi anak muda Aceh untuk mengembangkan teknologi dan kreativitas mereka. Dedis Adiswara yang juga merupakan aktor menyampaikan keyakinannya bahwa dukungan terhadap startup lokal kreasi anak muda adalah langkah strategis dalam memajukan ekosistem teknologi di Aceh. Dengan memberikan perhatian dan sumber daya yang memadai, ia yakin bahwa lebih banyak lagi inovasi-inovasi berkelas dunia dapat muncul dari daerah Aceh. Acara ini diharapkan mengajak pemuda-pemuda Aceh untuk lebih giat di bidang teknopreneur. Ya pemirsa, sebelumnya Amanah juga menggelar nongkrong bareng bersama sejumlah influencer, diantaranya Torik Halilintar dan juga Alia Masain. Di depan ratusan anak muda, Torik menyampaikan pentingnya acara semacam ini sebagai wadah bagi anak muda untuk saling bertukar pikiran dan juga wawasan. Anak muda Aceh dinilai memiliki potensi kreatif yang bisa berkontribusi dalam industri baik di Aceh, Indonesia maupun secara global. Sering-sering adain wadah untuk dimana anak-anak muda di dalam 9 sektor industri tadi semuanya bisa saling bertukar pikiran, bisa saling bertukar wawasan. Yang jelas sih ngasih semangat bahwa memang di dunia industri kreatif maupun apapun yang mereka ingin jadi ke depannya itu memang pasti butuh banyak trial and error dan harus mau punya etos kerja yang tinggi memang, terus bahwa ilmu itu bisa didapetin dari mana. Pemirsa, berbagai inovasi terus dilakukan dalam penjualan materai. Ya, untuk itu sebuah perusahaan BUMN menggelar evaluasi dan workshop untuk agen materai di Yogyakarta. Dalam rangka evaluasi penjualan materai tempel, PT Pos Indonesia menggelar kegiatan evaluasi dan workshop agen materai. Selain sebagai evaluasi dan workshop, kegiatan juga sebagai upaya menjalin hubungan kerja yang lebih kuat dan strategis antara Pos In dengan para agen materai. PT Pos Indonesia terus berinovasi dalam penjualan materai, khususnya materai tempel. Secara prinsip sudah bagus ya, hanya saja mungkin dari sisi volume itu masih belum seperti yang kita harapkan. Karena itu kita mau duduk bareng di sini, berdiskusi kira-kira apa upaya yang harus dilakukan lagi ke depan, termasuk dari sisi kami juga PT Pos Indonesia apa yang harus kami support gitu, sehingga memang sinergi antara kita, kemitraan antara kami dengan para agen ini bisa terbentuk sehingga pada ujungnya memang win-win lah ya. Pertemuan bertujuan untuk mengevaluasi capaian kerja agen materai dan mendiskusikan upaya-upaya yang harus dilakukan ke depan. Memang kita sudah mempunyai banyak program kerja, tapi dengan pertemuan di hari ini kita menemukan cara baru bagaimana meningkatkan lebih baik lagi, karena memang penjualan lebih banyak ini yang kita butuhkan. Karena materai ini kan menjualnya satuan atau retail ya. Jadi pada saat kita harus menjual banyak, ternyata memang kita membutuhkan mitra. Dari pihak mitra, seorang agen materai dari Surabaya menyatakan bahwa acara sangat bermanfaat untuk mengetahui potensi-potensi dalam meningkatkan omset penjualan materai. Hari ini acaranya sangat bagus ya menurut kami, karena dengan adanya acara seperti ini kami bisa tahu potensi-potensi kami untuk berkembang dan support-support apa yang diberikan PT Pos Indonesia Persero kepada mitra-mitra binaannya seperti kami agen, khususnya materai. Kegiatan ini menjadi langkah penting yang diambil PT Pos Indonesia bersama para agen dan mitra mereka sebagai stimulan untuk mendongkrak penjualan dan meningkatkan transaksi materai tempel sehingga mencapai target-target yang diharapkan. Tentu harapan besar dari evaluasi dan workshop ini juga menguatkan jalinan kerjasama antara Pos In dan mitra sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Anda masih di News Pagi pemirsa, bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmina Tadia. Kita ke informasi dari Sumatera Utara pemirsa, di mana ada seekor sapi yang masuk ke jalur tol di Desa Sukadabe Barat Asahan, di mana ini kejadian ini pun direkam warga sekitar dan viral di media sosial. Seekor lembu mobil masuk tol sudah biasa.
Namun, di jalur tol kisaran 50 kota asal Sumatera Utara memiliki pemandangan yang unik. Ya, seekor sapi ingin melaju cepat sambil berkejaran dengan petugas patroli dan peternaknya. Sapi memangnya punya kartu elektronik untuk bayar tol? Beruntung kejadian ini terjadi saat tol tengah sepi. Sapi pun berhasil dibawa peternak keluar jalur tol. Viralnya video ini, pihak Satlantas pun berpatroli dan memastikan tidak ada hewan ternak yang masuk ke jalan bebas hambatan di kawasan ini. Karena ada beberapa ruas itu yang ada terdapat CCTV. Selain itu kita juga akan berkoordinasi dengan pihak pengelola jalan tol ataupun dari pihak BJR untuk menginsentifkan patroli. Manakala ketika memang terdapat laporan lagi, kita pasti akan sama-sama kita mendatangi. Berikut juga kita akan mendata dari beberapa pemilik hewan ternak di sekitaran kampung yang berada di sekitaran jalan tol. Untuk kami kumpulkan. Selanjutnya kita akan memberikan edukasi untuk mereka supaya memastikan bahwa hewan ternak mereka tidak memasuki ataupun melewati batas areanya. Petugas pun mengimbau kepada para pemilik ternak agar mengawasi hewan ternaknya saat mencari makan. Pasalnya kejadian ini dapat membahayakan hewan dan para pengemudi di jalan tol. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mabuk miras, dua pemuda bikin onar di sebuah warung makan di Sidoarjo, Jawa Timur. Kedua pelaku langsung diamuk warga yang kesal. Dua pemuda mabuk minuman keras di kawasan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur dikeroyok warga karena berbuat onar di sebuah warung. Tidak hanya mengamuk, satu dari dua pemuda yang mabuk itu juga membawa sebuah besi dan mengancam pemilik warung hingga membuat warga di sekitar mengeroyok para pelaku. Sejumlah warga pemakai jalan yang berhenti berusaha melerai dan kedua pemuda itu selamat dari amukan warga. Kemudian kedua pemuda mabuk itu akhirnya diamankan di Mapolsek Wonoayu tidak jauh dari lokasi kejadian. Orang mabuk marah-marah bawa besi nggih. Semuanya itu rentangan. Berarti siapa orang yang lewat di anu gitu? Iya, nggak tahu siapa wis. Yang mukul siapa, yang dipukul ya pastinya dua orang itu. Dan kayak nantang-nantang orang gitu. Kayak jagoan kan orang mabuk kan kontrolnya kurang. Oleh polisi rencananya insiden dua pemuda mabuk yang mengamuk itu akan dimediasi dan diselesaikan secara kekeluargaan bersama warga dan perangkat desa setempat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, kantor Mahkamah Agung masih terus didatangi massa yang merupakan karyawan yang menuntut keadilan. Ya, tuntutan mereka terkait bata pencaharian dan nasib karyawan ke depannya jika merek perusahaan mereka dihapus. Masa aksi tak ingin putusan peninjauan kembali terkait sengketa merek yang sidangnya akan digelar MA berdampak pada nasib ribuan karyawan. Masa karyawan berharap Badan Pengawas MA, Komisi Yudisial hingga KPK memeriksa 3 hakim yang telah memutus PK terkait. Kita akan terus mengawal hak seluruh rakyat Mahkamah Agung untuk mengusut dan juga meminta kepada Presiden Joko Widodo, kami sebagai rakyat biasa yang meminta keadilan dan hukum untuk menjadi atensi dan memperhatikan hal ini. Dan kita meminta kepada Ketua KPK juga untuk turun mengusut perkara ini karena putusan PK nomor 9 sangat janggal. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menggelar sidang perdana kasus dugaan asusila Ketua KPU Hashim Asyari. Sebelumnya Ketua KPU diduga merayu anggota PPLN di Belanda. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari menjalani sidang perdana kasus dugaan tindakan asusila terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di Belanda yang menjerat dirinya. Pihak pengadu, yakni seorang perempuan anggota PPLN Belanda, turut hadir dalam persidangan. Ia didampingi tim kuasa hukum beserta saksi ahli dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan.
Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DKPP RI Hedi Lugito bersama 4 anggota DKPP. Proses persidangan digelar secara tertutup karena menyangkut asusila. Agenda sidang perdana adalah mendengarkan keterangan dari pihak terkait, di antaranya Hashim Asyari selaku teradu, terduga korban selaku pengadu, serta Komnas HAM dan Komnas Perempuan selaku pihak terkait. Dari Jakarta, Putu Bagus, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang putusan dismisal terhadap perkara sengketa pemilu legislatif 2024. 9 hakim MK hadir dalam sidang lanjutan putusan dismisal sengketa pemilu legislatif. Terdapat 52 perkara yang dibacakan putusan dismisalnya yang diajukan baik oleh partai politik maupun perorangan. Hasilnya 11 perkara dinyatakan gugur. Tahun ini MK menerima 297 perkara perselisihan hasil pemilihan umum legislatif 2024. 207 perkara dibacakan putusan dismisalnya, sementara 90 perkara lolos ke tahap pembuktian. Dan seterusnya dianggap diucapkan dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengatakan. Kami KPU Republik Indonesia mengikuti persidangan pembacaan putusan sela dari 52 perkara yang terregister dan telah disidangkan. Dari 52 perkara tersebut terdapat 11 ketetapan. Ya, terdapat 11 ketetapan yang menyatakan bahwa perkara tersebut gugur atau tidak dapat disidangkan atau tidak dapat ditarik kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sidang dugaan kepemilikan senjata api ilegal yang menjerat Edi Suranta Guru Singa kembali digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemirsa, dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam menghadirkan saksi yang dari petugas Brimob yang melakukan penggerebekan. 2 orang saksi yakni Bribda Ruben Timotius Silalahi dan juga Kompol Oktorolasi Simbolon dicecar sejumlah pertanyaan oleh hakim dan juga penasehat hukum Edi Suranta Guru Singa. Namun tak jauh berbeda dengan 2 orang saksi pada sidang sebelumnya, pemirsa, mereka kompak mengaku tidak melihat terdakwa membuang senjata api. Silalahi, di mana keterangan dia di BAP sangat berbeda dengan keterangan di persidangan. Dan yang anehnya, keterangan dia ketika ditanya oleh majelis hakim bahwa dia mengetahui cerita CNP itu adalah di Polrestabes Medan, bukan di lokasi. Kasusnya itu klien kami dituduh memiliki senjata api tanpa izin. Seperti itu. Padahal ya menurut kami pemilik CNP itu sudah ada ditahan di Denpomdam 15 Medan. Seorang wanita masuk dan terjebak di jalur Transjakarta viral di media sosial. Saat diperiksa, dirinya mengaku diminta sopir bus untuk merekam dan mengunggahnya di akun media sosial miliknya. Jalur busway karena masalah nyetir, di depan ada bus dan dia nggak jalan dari tadi. Di belakang juga ada bus, jadi kita stuck dan kita di sini ada ini, jadi kita nggak bisa jalan, guys. Sebuah video ramai di media sosial di mana pemilik akun terjebak di jalur Transjakarta di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Kejadian ini terjadi pada 19 Mei yang lalu. Kita nggak sengaja ke jalur busway. Di dalam video, dirinya bercerita mobil yang dikendarai ibunya tidak sengaja masuk ke dalam busway dan terjebak 4 jam. Atas viralnya video ini, Satlantas Jakarta Utara memanggil pemilik akun yaitu Zoe Levana untuk klarifikasi. Namun usai diperiksa untuk klarifikasi, dirinya bercerita bahwa unggahan video berdasarkan permintaan sopir bus itu sendiri. Bisnya penuh. Nah, di situ kita ngobrol lah sama bapak supirnya, dia bilang, "Bu, ini tolong dong viralkan, Bu, untuk busway-nya karena akhir-akhir ini kurang ramai seperti biasanya. Kita mau viralkan lagi biar lebih ramai lagi dan lebih banyak penumpang." Kita nggak sengaja. Atas aksinya yang masuk ke jalur Transjakarta, petugas pun memberikan sanksi kepada ibu dari pemilik akun video. Yang bersangkutan ini seorang selebgram atas inisial ZL. Setelah kami lakukan klarifikasi, memang betul yang dalam video tersebut yaitu saudari ZL.
pada saat kejadian saudari JL ini sebagai penumpang, kemudian yang mengemudikan yaitu ibu kandungnya, yaitu dengan inisial LP. Atas kejadian tersebut, ya, sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 287 ayat 1, yang bersangkutan saudari LP ini kami lakukan penindakan dengan tilang. Sebelumnya di dalam video miliknya, para pengikut dan warganet sempat menghujat pemilik akun. Pihak kepolisian menghimbau agar masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas. Tertib berlalu lintas akan membuat pengendara lainnya aman dan nyaman. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah makam seorang mahasiswi di Purbalingga, Jawa Tengah ditemukan terbongkar. Jenazah korban baru dimakamkan sehari sebelumnya, yang mana meninggal dunia karena sakit. Warga desa Binangun, Merebet, Purbalingga, Jawa Tengah digegerkan dengan adanya makam seorang gadis ditemukan dalam kondisi terbongkar di pemakaman umum desa. Makam tersebut milik Efrinawati, 19 tahun, seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran yang meninggal karena sakit. Jenazahnya dimakamkan pada Minggu 19 Mei lalu. Kondisi makam berantakan dan menyisakan lubang sedalam 1 meter bekas digali. Kondisi kuburan tersebut sudah terjadi kurang lebih 1 meter. Kemudian kami langsung menghubungi pihak ketiga, baik dari Polsek maupun Koramil dan juga dari Semarang dalam menghubungi Pak Samad dan hasil tindakan tersebut dari Polsek maupun dari Polres seperti penyakit sudah menjadi kuburan dan alhamdulillah jenazah atau mayatnya. Aparat Polsek Merebet langsung mengamankan lokasi dan memeriksa kondisi jenazah. Dipastikan kondisi jenazah masih utuh, lengkap dengan kain kafan serta tali pocongnya. Polisi menepis isu pencurian jenazah ataupun tali pocong untuk pesugihan untuk mendalami ilmu hitam. Kemudian kami telah melaksanakan dengan hasil bahwa kuburan tersebut sampai jisim atau jenazahnya alhamdulillah masih utuh. Kemudian tali kafan maupun tali kafannya masih utuh sejumlah kemarin yang dilaksanakan oleh petugas dari pemakaman. Makam yang dibongkar langsung diperbaiki setelah diperiksa polisi. Untuk mencegah kejadian serupa, warga akan ronda malam di sekitar makam. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Hari ke-12 operasi pencarian korban banjir lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat membuahkan hasil. Tim gabungan menemukan jasad korban di aliran sungai sekitar 7 km dari rumah korban di Galuang, Nagari, Sungai Puar. Tim SAR gabungan kembali menemukan jasad korban banjir bandang di Sumatera Barat. Korban bernama Suhardi alias Sahar, berumur 60 tahun, di Sungai Batang Ai Katiak, Jorong Taluak, Nagari Kubang Putiah, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Rabu siang. Korban ditemukan setelah area pencarian diperluas dan petugas menyisir ulang lokasi-lokasi yang dicurigai. Ditemukan satu korban di daerah Jorong Taluk, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam. Kalau dari titik awal yaitu dari LKP ke daerah ditemukannya Bapak Sahar tersebut kira-kira kurang lebih 7 km. Korban Sahar merupakan korban tewas ke-23 di Kabupaten Agam atau korban ke-62 di Sumatera Barat. Dengan penemuan korban Sahar, pencarian korban di Kabupaten Agam dihentikan sementara hingga petugas memastikan tidak ada lagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Sementara pencarian korban digeser dan difokuskan ke Kabupaten Tanah Datar, di mana 10 orang warga masih hilang dan dalam pencarian. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, Sungai Malona yang menjadi alur banjir bandang Sumatera Barat mengalami kerusakan hingga sepanjang 5 km. Lebar sungai yang awalnya 5 hingga 8 meter kini berubah menjadi 14 meter.
Sepanjang 5 km, alur sungai Batang Malona di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat berubah pasca banjir bandang melanda wilayah tersebut. Perubahan nampak pada alur, lebar, dan kedalaman sungai Malona. Sebelum banjir bandang, lebar sungai awalnya 5 hingga 8 meter, saat ini meluas menjadi 14 meter. Pasca perubahan ini, Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang mulai melakukan normalisasi dengan 6 titik. 1 titik berhulu di Gunung Singgalang dan 5 titik berhulu di Gunung Marapi. Normalisasi dilakukan dengan membuka kembali alur sungai dan memperkuat dinding sungai dengan bebatuan. Total yang akan kita coba tangani itu panjang sungai 5 kilo. Tapi nanti berapa yang kita tangani lihat nanti. Kita normalisasi dengan cara membuka alur kembali ke sungai existing. Kemudian jika di daerah tersebut banyak batu-batu yang terbawa, batu-batu itu akan disimpan di pinggir tanggul sebagai perkuatan tanggul. Cuaca yang tidak menentu menjadi kendala petugas dalam menormalisasikan bantaran sungai saat ini. Meski demikian, penanganan darurat ditargetkan rampung dalam waktu 30 hari kerja dengan mengarahkan 11 unit alat berat. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. 600 lebih rumah warga di Sumatera Barat rusak akibat bencana banjir bandang dan lahar dingin Gunung Marapi. Pemerintah pun akan segera merelokasi wilayah terdampak ke lokasi yang lebih aman. Bencana banjir bandang dan lahar dingin Gunung Marapi merenggut sedikitnya 61 korban jiwa dan 11 korban lainnya masih dalam pencarian. Pencarian korban pun diperluas dengan menyusuri aliran sungai sampai ke perbatasan Riau dan akan terus berlangsung hingga status tanggap darurat bencana berakhir. Selain korban jiwa, bencana banjir lahar juga mengakibatkan 625 rumah warga rusak, termasuk 159 diantaranya hancur. Untuk mengantisipasi peristiwa berulang, pemerintah berencana untuk merelokasi wilayah terdampak banjir lahar Gunung Marapi. Nantinya, sejumlah warga yang bermukim di jalur lahar Gunung Marapi seperti di Kabupaten Agam dan Tanah Datar akan dipindah ke lokasi yang lebih aman. Untuk rumah-rumah yang rusak, ada 625 rumah, baik yang berat, yang sedang maupun yang ringan. Yang berat ada 159 rumah, sudah terdata semuanya. Ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi. Tadi Pak Bupati, Pak Gubernur sudah menyiapkan lahannya, sehingga segera nanti ada penetapan lokasi. Kalau sudah, pemerintah pusat, Kementerian PU akan saya perintah untuk segera dimulai, karena barangnya yang untuk membangun itu sudah siap. Namun menurut ahli mitigasi bencana geologi Surono, rencana relokasi harus dilakukan dengan matang agar warga berada di lokasi yang aman. Apalagi Sumatera Barat merupakan wilayah yang berpotensi tinggi terjadi bencana alam. Sumatera Barat ini bencana geologinya komplit ya. Di sana ada daerah rawan longsor. Di samping memang longsor dengan banjir bandang juga ada, bukan? Atau Galudo. Sana juga Sumatera Barat rawan gempa bumi baik di darat maupun di laut yang berpotensi tsunami juga ada. Kan? Di samping itu juga ada bahaya letusan gunung api. Ya. Dia gunung api itu bisa membentukkan namanya collateral hazard. Pertama, dampak langsungnya adalah orang terkena awan panas seperti Desember tahun 2023 dan dampak sekundernya sekarang ada lahar hujan. Jadi sebelum direlokasi harusnya tempatnya harus diteliti dulu, ya kan? Dia berada di daerah yang aman nggak? Kalau aman dari lahar, amankah dia dari tanah longsor? Kalau aman dari tanah longsor, apakah dia tidak terlalu dekat dengan sasaran darat yang berpotensi adanya gempa bumi dan akhirnya menjadi terkena bencana gempa bumi. Jadi memang harus diteliti, karena Sumatera Barat seperti itu. Meski demikian, proses pendataan warga sudah dilakukan oleh pemerintah sebagai tahapan dari relokasi. Pemerintah mengklaim lebih dari 100 warga sudah setuju untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman. Tim Liputan iNews melaporkan. Allahumma labbaik, labbaik la
والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, Anda kembali di Anyus Pagi bersama saya Yasmin Antani dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, ratusan jemaah calon haji yang tiba di Kota Mekah melaksanakan umroh wajib bersama. Ya pemirsa, ratusan jemaah yang tiba langsung beristirahat di hotel masing-masing untuk kemudian melaksanakan umroh di Masjidil Haram. Sebelumnya para jemaah mengambil mikot di Masjid Bir Ali untuk berikram sebelum akhirnya berangkat sekitar 4 hingga 5 jam perjalanan ke Kota Mekah. Kamu tuh lagi di video. Hai, halo Renggi. Halo. Informasinya di sini. Hai. Oh iya gitu kok. Asafir. Demi mewujudkan mimpi sang bapak yang tunanetra ke Tanah Suci, Sukanti rela menjadi pekerja migran di negeri jiran. Ya, kini pasangan bapak dan anak asal Kebumen telah menjadi tamu Allah yang menginspirasi jemaah lainnya. Ya, sebab itu cita-cita satu-satunya bapak saya kan, dia nggak mau apa-apa lagi lah kecuali naik haji saja. Jadi perasaannya saya tuh happy sebab dia bisa tercapai lah cita-citanya untuk ke tanah Madinah, ke tanah Mekah untuk naik haji gitulah. Tak ada yang tak mungkin. Jika Allah sudah berkehendak, pastilah sesuatu hal akan terjadi. Seorang jemaah haji tunanetra asal Kebumen, Jawa Tengah mampu menunaikan ibadah haji. Meskipun dunianya gelap gulita sejak usianya 8 tahun, Suroso berhasil mendatangi rumah Allah di Baitullah. Tahun aslinya ke tahun 2015 kula kelampan tahun 2012. Sing biayai bidal kaji sinten, Mbak? Sing biayai anak kula nika Sukanti. Geling kali sareng-sareng kali video, tapi sing kathah niku nggih biasa sehat. Sehat kula seneng kula wong. Kakek berusia 84 tahun ini merupakan seorang petani. Dirinya dapat pergi haji berkat rezeki yang dititipkan Allah melalui anaknya yang bekerja hingga ke lain negeri. 25 tahun merantau menjadi pekerja migran di negeri jiran, Sukanti dapat mendaftarkan ayahnya haji pada tahun 2018 silam. Kini, selama di Kota Nabi, dengan sabar dan tekun, Sukanti merawat dan menemani bapaknya beribadah di Tanah Suci. Kerepotannya cari tempat ya, cari tempat. Tapi alhamdulillah kalau mereka lihat orang kayak bapak ya, orang istimewa itu dia ada sedikit dikasih tempat, gitulah senangnya gitu. Tapi bapak saya pun, saya bilang kalau saya belum datang jangan mau ikut pergi mana-mana, duduk saja, nanti kalau udah siap sembahyang sunat apa semua saya inilah ambil dia gitu. Suroso dan Sukanti adalah potret pejuang haji Indonesia yang tak pernah berhenti menebar kasih. Kisah mereka menginspirasi jemaah lainnya untuk memenuhi panggilan ilahi dan berziarah ke Tanah Suci. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang jemaah calon haji embarkasi Surabaya kabur dari asrama haji Sukolilo menjelang keberangkatan menuju Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo. Ya, jemaah ini diduga alami demensia dan ingin pulang ke rumahnya di Jember, Jawa Timur. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH embarkasi Surabaya dikejutkan dengan hilangnya Sakir, salah seorang jemaah calon haji dari kloter 40. Jemaah calon haji berusia 75 tahun asal Jember, Jawa Timur ini tanpa sepengetahuan petugas keamanan maupun keluarga dan petugas kloter keluar dari asrama haji Sukolilo, Surabaya menjelang keberangkatan rombongan menuju Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo. Diduga jemaah calon haji lansia ini mengalami demensia atau pikun dan memiliki keinginan untuk pulang ke rumahnya di Jember, Jawa Timur. Ya ingin pulang ke daerahnya karena ketika diajak ke sini tidak mau. Tetapi saya katakan tadi kan ada demensia. Setelah keberadaan Sakir ditemukan, petugas PPIH menjemput dan membawa Sakir kembali ke asrama haji Sukolilo. Selanjutnya Sakir dengan pendampingan dan pengawasan ketat petugas kesehatan kloter berangkat bersama rombongan jemaah calon haji kloter 40 ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nelayan di Semarang, Jawa Tengah berhasil mengumpulkan uang dan akan berangkat haji tahun ini. Berkat kegigihannya mencari ikan di laut, nelayan ini pergi haji bersama sang istri. Seorang nelayan di Semarang, Jawa Tengah memiliki cita-cita. Selain menjadi ikan di samudra, dirinya ingin menunaikan ibadah haji di Mekah. Alhasil, berkat kegigihannya melaut dan dibantu istrinya berjualan ikan, Sunardi dan istri kini mampu menunaikan rukun Islam kelima. Walaupun kadang penghasilan sebagai nelayan tak menentu, Sunardi dan Sunarti mampu mengumpulkan uang selama 12 tahun dan melunasi biaya haji yang dibutuhkan dirinya bersama sang istri. Senanglah bisa pergi haji bersama sama istri. Nggak bisa dipastikan. Kadang dapat banyak, kadang dapat sedikit, kadang ya banyak, nggak dapat apa-apa. Di solar itu, kalau ada turang itu disimpan. Sunardi dan istri tercatat dalam kloter 42 embarkasi Semarang ke asrama haji Donohudan dan dilanjutkan terbang ke Tanah Suci Mekah untuk menjalani ibadah haji. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, dengan modal ketabahan dan juga kesabaran untuk menunaikan rukun Islam, seorang tukang tambal ban di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur akan berangkat haji tahun ini bersama sang istri. Iya, dan ia nih dengan kegigihannya mengumpulkan uangnya sedikit demi sedikit selama 57 tahun untuk berangkat ke Tanah Suci. Muhammad Said, seorang kakek berusia 78 tahun, warga Dusun Ngaporan, Kelurahan Kowel, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengaku senang dan bahagia bisa naik haji tahun ini. Muhammad Said yang kesehariannya mencari nafkah menjadi tukang tambal ban ini mengaku mengumpulkan uang sejak 57 tahun lalu saat dirinya baru lulus dari sekolah dasar. Tidak hanya dari hasil menjadi tukang tambal ban saja, uang mendaftarkan haji juga didapat dari hasil kerja sang istri yang berjualan kopi di Pasar Blumbungan. Kakek Said bersama istrinya Hanima mengumpulkan uang mulai dari Rp5.000 hingga Rp25.000 setiap harinya selama kurun waktu 57 tahun. Keduanya mendaftarkan diri untuk berangkat haji di akhir tahun 2011 lalu. Pertama aja 5.000, 10, 25. Setiap hari, Pak, ya? Iya. Bapak daftar haji tahun berapa, Pak? Tahun 11. 2011 ya? 2011. Jualan kopi di pasar. Bu, sampean berangkat sama siapa sekarang? Sama bapak. Bapak profesinya apa, Bu? Kerja apa? Kerja menimbel ban. Kedua pasangan lansia ini akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 2 Juni 2024 mendatang melalui embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan umat Buddha menggelar prosesi bersih diri di sumber air sekitar Candi Pawon di Magelang, Jawa Tengah, Rabu sore. Ritual ini merupakan rangkaian acara sebelum puncak Waisak 2568 di Candi Agung Borobudur siang ini. Ratusan umat Buddha dari Majelis Umat Nyingma Indonesia atau MUNI menggelar ritual penyucian sumber mata air di sekitar Candi Pawon, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Prosesi diawali dengan kirap menuju sumber mata air. Kemudian peserta melakukan puja bakti serta membasuh muka, tangan, dan kaki. Menurut Riki Surya Prakasa, Panitia Merti Karunia Bumi, kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Waisak untuk mensucikan diri.
negara NKRI ini kita disatukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kesucian ini yang harus kita jaga dari batin dan luar gitu. Jadi ini hari ini kita sudah menjaga batin kita, jasmani kita. Dalam arti kata jasmani itu termasuk dari pikiran kita, yang memang di pikiran kita ini. Memang dari agama Buddha ini memang ini suatu ritual ya, yang memang dalam rangka Waisak itu, Trisuci Waisak ini puncaknya besok tanggal 23. Besok kita ada upacara hari Waisak gitu, menyucikan diri, membersihkan diri dari dosa-dosa karma-karma buruk kita. Bu, di Waisak ini ada harapan apa Bu? Harapannya setelah setelah kita berjalan dengan lancar acaranya, terus Indonesia aman, tentram, udah gitu untuk keseluruhan dunia juga terhindar dari perang. Setelah melakukan pembersihan diri, para umat dan biksu menggelar kegiatan Merti Karuna Bumi di Sungai Progo dengan memanjatkan doa dan melepas ikan sebagai simbol menjaga alam. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, air suci Waisak disemayamkan di Candi Mendut, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ya, air suci Waisak dan api Dharma nantinya akan digunakan dalam perayaan Waisak di Candi Borobudur sebagai sarana puja. Rabu sore, rombongan pembawa air berkah Waisak tiba di Komplek Candi Mendut di Kabupaten Magelang. Kedatangan 20 kendi berisi air suci Waisak yang sebelumnya diambil dari Umbul Jumprit di Kabupaten Temanggung langsung disambut ratusan biksu dan umat Buddha. Para biksu dan umat Buddha kemudian menggelar upacara puja bakti dan meletakkan air di altar utama Candi Mendut. Bagi umat Buddha, air berkah Waisak ini memiliki makna simbol kehidupan dan kedamaian bagi semua makhluk. Nah, jadi dengan adanya air ini, ya secara umum kita bilang ya semoga dapat mendamaikan, mendapat menenangkan, dan kita sebagai umat Buddha melihat air ini seperti supaya kita bisa dapat menyesuaikan kehidupan kita dengan posisi tempat kita tinggal, tempat kita bekerja, tempat kita berusaha, dan tempat kita berbangsa dan bermasyarakat. Peringatan Waisak tahun ini mengusung tema untuk bahagia sebagai makhluk dan manusia, marilah kita meningkatkan kesadaran. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui persiapan acara puncak Waisak di Candi Agung Borobudur, kami sudah terhubung dengan rekan Puji Hartono di Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Puji, sejauh apa persiapan Waisak pagi hari ini? Selamat siang Yasmin. Seperti diketahui saat ini saya berada di Candi Agung Borobudur, yang nantinya di Candi Agung Borobudur ini akan menjadi tempat berkumpulnya ribuan umat Buddha untuk melangsungkan detik-detik Waisak. Seperti diketahui persiapannya sudah siap digunakan dan untuk perayaan Waisak tahun ini. Yasmin. Ya, Puji, terkait dengan rangkaian acara Waisak yang akan digelar siang nanti itu seperti apa dan dimulai pukul berapa, serta apakah akan ada festival lampion nanti? Ya, untuk persiapannya dan rangkaiannya nanti sekitar jam siang nanti ribuan umat Buddha dari berbagai daerah akan berkumpul dulu di Candi Mendut untuk melakukan doa-doa dan memanjatkan doa. Selanjutnya mereka akan membawa api air yang sudah disemayamkan kemarin, kemudian dibawa dengan tradisi arak-arakan, membawa hasil bumi dan sebagainya menuju melewati Candi Pawon dan berakhir di Candi Borobudur. Nantinya sekitar pukul 20:59 akan digelar detik-detik Waisak dan setelah itu akan ada pelepasan lampion, gitu Yasmin. Oke, baik. Puji, lantas apakah ada himbauan bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Candi Borobudur hari ini, begitu ya, mengingat akan ada acara perayaan Waisak di sana? Ya, untuk wisatawan sendiri, pihak pengelola Taman Wisata dari pagi hingga jam 1 siang nanti wisatawan bisa untuk menikmati Candi Borobudur. Namun setelah jam 1 siang sampai nanti puncak Waisak, Candi Borobudur dan akan disteril dan ditutup untuk wisatawan. Yasmin.
Oke, lantas Puji terkait dengan mungkin apakah ada yang harus, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh para wisatawan, di mana saat ini akan berlangsung perayaan Hari Waisak di sana. Mungkin ada informasi lebih lanjut terkait hal tersebut? Untuk sementara wisatawan, ya, seperti tadi saya bilang, dari pagi sampai siang diperbolehkan untuk menikmati Candi Borobudur dan sekitarnya. Namun setelah jam 1 sampai nanti malam, wisatawan dilarang untuk mendekat ataupun memasuki area seperti yang ini, seperti yang saya di belakang saya ada tempat untuk lampion yang akan digunakan nantinya. Hal ini dilakukan untuk menghormati para umat Buddha untuk melangsungkan peribadatan Waisak. Yasmin. Oke, baik. Lantas sejauh ini persiapannya sudah dilakukan secara maksimal ya Puji ya, berdasarkan pemantauan Anda di sana? Ya, sudah siap untuk digunakan oleh ribuan umat Buddha dari seluruh Indonesia dan beberapa negara untuk melangsungkan perayaan Waisak nantinya, Yasmin. Oke, baik. Terakhir Puji nih, apa harapan umat Buddha di sana dalam Waisak tahun ini? Ya, seperti tema yang digaungkan oleh umat Buddha, yakni untuk hidup bahagia sebagaimana makhluk dan manusia. Marilah kita meningkatkan kesadaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Baik, terima kasih banyak Puji Hartono melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, sehat selalu.